Halo semuanya, selamat datang kembali di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas dari internet di channel Press Budget. Baru saja di video terakhir admin sebelumnya ngobrolin mengenai eksistensi soket 775 menjelang akhir tahun 2024. Di depan kamera ini ada sebuah PC yang punya counter aksesoris HP. Ini dia nama counternya. Di sini pemilik counter meminta admin untuk periksa karena katanya PC ini sangat lelet. Kalau harus ada yang diganti, katanya ganti aja. Ilustrasi leletnya, jika ada yang mau print dokumen, proses buat buka softwarenya aja cukup buat bongkar HP servisan sampai kelar. Jadi mari kita sekalian lihat spesifikasi apa saja yang digunakan PC ini. Selain dari kalimat pertama admin yang jika PC ini soket 775, admin bongkar dulu. Untuk casingnya seperti ini. Dari luar terlihat PC ini sangat kotor dan berdebu. Admin akan bersihkan sekalian aja ya. Power supply-nya menggunakan power supply bawaan casing, mereknya Aparis. Admin copot-copotin dulu. Storage-nya menggunakan harddisk 160GB, mereknya Sigit. Ini DVD room-nya susah dibuka, obeng admin yang bermasalah kayaknya ini. Admin biarkan dulu aja, nanti belakangan. Mainboard dulu admin copotin. Mainboardnya menggunakan chipset G31 DDR2 tentu saja, dan ini PSU-nya sangat berdebu. Mereknya Aparis, kapasitasnya biasanya tertulis 380 watt. Dari realnya sih kisaran 160-180 watt. Pertama, admin coba bersihkan dulu dari mainboardnya, sambil coba lihat series prosesor yang digunakan. Dari permukaan prosesornya sudah memudar, tapi dari angkanya ini Pentium E5400. Masih 2 core 2 thread. Admin coba bersihkan dulu, pakai sikat gigi aja tapi yang lembut. RAM-nya merek Kingston DDR2, kapasitas 2GB, pakai satu keping aja. HSE prosesornya ini juga sangat kotor, jadi admin bersihkan juga. Bisa dilihat debunya sangat banyak. Lanjut PSU-nya juga admin bersihkan. Admin buka aja, ini juga sepertinya sudah pernah dibuka, melihat segelnya yang sudah gak ada. Bisa dilihat dalamnya sangat kotor, banyak sekali debu nih. Admin gak bawa penyedot dan peniup debu, bersihkan saja pakai sikat gigi dan kuas. Dan sekarang sudah cukup bersih. Sebelum admin masukin casing dan ponis apa saja yang harus di-upgrade atau diganti, admin mau coba tes nyala dulu dan juga sedikit tes performa. Tapi karena ini sangat lelet, storage-nya admin ganti duluan aja lah ke SSD biar lebih cepat aja ngapa-ngapainnya. Ini dia tampilan BIOS-nya seperti ini, dan ini pakainya Windows 10. Mungkin ada yang nanya kok bisa pakai Windows 10? Ya sebenarnya bisa aja, meski secara requirement tidak memenuhi. Di CPU G, prosesornya terbaca Pentium E5400, max TDP 65 watt dengan litografi 45 nanometer, 2 core 2 thread, soket 775. Mainboard G31 dari merek Biostar. Berjalan di PCI Express Gen 1. Dengan memori DDR2, kapasitas 2GB single channel, berjalan di frekuensi 400 MHz. Admin benchmark dengan CPU G, dibandingkan dengan prosesor Core 2 Duo E8500, single thread-nya Pentium E5400 mendapatkan skor 188,8, sedangkan Core 2 Duo E8500 mendapatkan 272. Untuk multi thread-nya E5400 mendapatkan skor 357,6, sedangkan E8500 mendapatkan skor 530. Untuk Cinebench R15, OpenGL-nya dia tidak berjalan, dan CPU skornya hanya dapat 127 CB. Jika admin mau upgrade PC ini, pertama storage ganti ke SSD, RAM maksimalin tambah 2GB lagi karena motherboard G31 ini maksimal RAM-nya 4GB. Jadi 2GB per keping, jangan 4GB per keping, itu gak bakal bisa. Prosesor up ke Core 2 Quad Q8200 atau Q8400, masih normal lah harganya, gak terlalu mahal. Masih wajar untuk dibeli, hanya saja TDP-nya sangat tinggi, ada di 95 watt. Parah emang, gak sebanding sama performanya jika melihat prosesor soket ke atasnya di 2024 ini dengan performa yang lebih baik. Nambah GPU eksternal itu opsional, karena PC ini hanya untuk ngetik-ngetik, print berkas, ya seperti itulah counter ya biasanya. Intinya bukan untuk keperluan main game atau editing. Harusnya itu bakalan lebih dari cukup. Tapi sebelum PC ini diserahkan ke admin, pemilik barangnya bilang, PC ini ada kendala di mana soundnya tidak bisa keluar suara, drivernya terbaca, dan tidak terdeteksi problem apapun. Terkesan normal-normal aja, dan setelah admin cek, benar aja. Semua proses instalasinya berjalan normal, seperti driver yang terbaca, indikator soundnya juga berjalan, hanya saja suaranya tidak keluar. Bukan speakernya yang bermasalah ya, karena kalau speaker emang bagus. Kalau kalian tahu, sebenarnya kasus seperti ini tidak asing ya. Banyak juga yang dialami beberapa user di luar sana. Di marketplace juga mungkin kalian sering melihat ada postingan yang menjual motherboard dengan minus sound tidak keluar. Dan memang kalau melihat dari harga mainboard, opsi untuk memperbaiki karena mungkin ini bisa kerusakan dari hardware-nya, jadi tidak worth it. Mengingat dari harga mainboard itu sendiri, apalagi yang buat dijual kembali. Makanya banyak yang jual apa adanya aja. Contohnya tadi, dengan deskripsi minus sound tidak keluar. PC ini katanya pemberian atau pinjaman dari temennya. Katanya temennya punya PC, ada 5, dan ini satu nganggur. Jadi saya bawa boleh gak? Katanya. Temennya bilang, bawa aja. Sebenarnya dia mau benerin ini PC mikir 2 kali katanya. Takutnya dibawa lagi sama temennya. Admin tawarin aja, gimana kalau ganti soket aja dengan mainboard H61 yang tentunya memiliki soket 1155. Jadi opsi upgrade-nya jauh lebih panjang. Prosesornya bisa pakai Core i3
i3 2120 aja dulu, opsi termurahnya. Karena ini sudah jauh dari cukup untuk skenario pekerjaan dia. Storage-nya pakai SSD 120GB aja sudah cukup, dan pemilik setuju. Admin juga bilang, jadi nanti kalau temennya mau ngambil lagi, tinggal kasih aja mainboard plus prosesor dan storage sebelumnya sama RAM juga. Lalu mainboard yang sekarang tinggal keluar casing dan nyari casing plus PSU baru, biar lebih tenang aja. Yang admin ganti, mainboard H61 merek ECS, prosesor Core i3 2120, HSF juga karena sebelumnya HSF untuk soket 775, ukurannya sedikit berbeda dari 1155. Storage-nya pakai SSD Pigeon Rescue 120GB, RAM-nya juga harus ganti karena RAM sebelumnya DDR2 dan H61 itu sudah menggunakan DDR3. RAM HyperX Fury plus heatsink kapasitas 4GB berjalan di 1600 MHz. Sisanya pakai part sebelumnya, seperti power supply dan casing, sama ada tambahan DPD room di dalamnya. Di CPU G, Core i3 2120 max TDP 65W, litografi 32 nanometer, 2 core 4 thread, soket 1155. Mainboardnya ECS H61 berjalan di PCI Express Gen 2. RAM-nya DDR3 kapasitas 4GB single channel dengan frekuensi 1600 MHz dan berjalan di 800 MHz by default. Rakitan ini jika di benchmark dengan CPU G dibandingkan dengan Core 2 Duo E8500 seperti sebelumnya, single thread-nya i3 2120 dapat skor 278,6, E8500 dapat skor 272. Multithread i3 2120 dapat skor 792,5, E8500 dapat skor 530. Untuk hasil benchmark Cinebench-nya sendiri, OpenGL dengan Cinebench R15, i3 2120 ini berjalan tapi tidak mendapatkan hasil skor. Untuk skor CPU-nya mendapatkan 278 CB. Untuk skor CPU dengan Cinebench R20 mendapatkan skor 579 PTS. Untuk rakitan ini lumayan lah ya. OS-nya admin instalkan Windows 11. Coba kita bandingkan biaya yang dihabiskan sekarang dan juga biaya yang dihabiskan jika memilih opsi upgrade. Mainboard H61 plus prosesor i3 2120 sama dengan 179.000 karena ini mainboardnya untuk Gen 2 saja ya. Jadi kalau mau pakai Gen 3 harus update BIOS. HSF Intel 22.000, RAM DDR3 4GB plus heatsink sama dengan 55.000 karena bekas, SSD 120GB Pigeon Rescue 132.000, total 388.000. Jika upgrade, RAM DDR2 plus 2GB sama dengan 25.000, prosesor Core 2 Quad Q8200 atau Q8400 admin asumsikan 50.000 aja, ambil tengahnya. Untuk harganya sekarang di pasaran 2024 cukup variatif, ada yang jual murah, ada juga yang masih tinggi. SSD 120GB Pigeon Rescue 132.000, total 207.000. Selisih 181.000. Kelebihan jika memilih upgrade, tentu saja biaya lebih murah. Part-part sebelumnya masih kepake. Performa 775 dengan Core 2 Quad cukup bagus apalagi untuk menghandle skenario pekerjaan yang punya PC ini. Kekurangan memilih opsi upgrade. Meski performanya lumayan, tapi TDP-nya cukup tinggi, nyampe ke 95W untuk Core 2 Quad, apalagi ini untuk ngetik-ngetik aja. Opsi upgrade ke depannya hampir mentok, hanya tinggal tambah GPU eksternal. Kalau prosesor, melihat harga yang sekarang masih belum masuk akal untuk seri prosesor di atas kedua prosesor yang admin sebut di atas. Ini soket jadul, RAM juga sudah mentok di 4GB. Kemudian ada minus juga seperti tadi, sound yang tidak keluar. Yang terakhir, dengan selisih 181.000, ini masih CPU orang. Jika temennya mau ngambil lagi, ya hanya kebagian prosesor, RAM sama SSD-nya aja. Dan prosesor juga soket 775. Nanti kalau kedepannya mau build dengan part itu, mau gak mau pakai soket 775 lagi. Kalau gak dipakai ya sayang juga, atau bisa juga dijual sih. Masih gak tahu di masa depan harganya berapa tuh. Kekurangan dan kelebihan ganti soket. Kekurangan, budget sedikit lebih mahal. Tadi selisih 181.000 ya. Karena ini upgrade-nya hanya sedikit, bukan upgrade yang langsung ke tier atasnya seperti i5 atau i7. Peningkatan performanya hanya sedikit aja. Kelebihannya, opsi upgrade lebih luas. Karena ini soket 1155, kedepannya bisa di-upgrade sampai Core i5 atau Core i7. Dan bisa juga upgrade ke i5 atau i7 generasi 3 dengan update BIOS-nya terlebih dahulu. Jika mau tambah PGA RX 580 juga masih masuk dengan i5 Gen 3 atau i7 Gen 3-nya. RAM-nya juga bisa di-up ke 16GB dengan frekuensi 1600 MHz. Pemakaian daya juga lebih masuk akal, meski TDP 65W masih tergolong tinggi untuk CPU yang memberikan performa sekelas i3 Gen 2, tapi ini lebih masuk akal ketimbang opsi sebelumnya dengan TDP 95W. Tidak ada minus. Yang terakhir, dengan selisih 181.000, ini bisa dibilang tenang, karena jika temennya mau ngambil lagi, mainboard prosesor HSF SSD plus RAM-nya bisa terpakai dan tentunya kita tidak harus build PC
beli dengan soket 775 lagi. Tinggal melanjutkan build dengan soket 1155 ini, yang mungkin di masa depan part-part yang lainnya bisa didapatkan lebih murah lagi. Dengan spek seperti ini juga, si pengguna jadi bisa main game kecil-kecil lah, contohnya seperti GTA San Andreas dengan FPS yang dapat di 25-30 FPS-an, resolusi 720p, settingan medium atau high. Sekian untuk video admin kali ini, semoga bermanfaat atau menambah referensi. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.